Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dias Eka Kusuma di channel di Eka Official ini. Pada video yang sebelumnya saya telah membahas mengenai soal tentang rangkaian silinder kerja ganda elektropneumatik dengan menggunakan jenis aktuator yaitu double acting cylinder dengan ketentuan A+, B+, A-, B-. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal tentang elektropneumatik. Adapun untuk soalnya yaitu kita telah membahas soal nomor 4, berarti kita akan membahas tentang soal nomor 5, yang dimana untuk soal nomor 5 ini, buatlah rangkaian silinder kerja ganda elektropneumatik dengan menggunakan jenis aktuator yaitu double acting cylinder dengan ketentuan yaitu sebagai berikut. Nah, adapun untuk rangkaian elektropneumatik ini yang membedakan dengan rangkaian sebelumnya yaitu di sini kita akan menggunakan pengunci serta menggunakan dua buah relay. Nah, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja membuat rangkaiannya. Nah, karena kita sebelumnya kita tambahkan teks. Di sini kita beri nama ketentuan gerakannya yaitu A+, B+, B-, A-. A+, B+, A-, B-. Untuk gerakannya. Di sini saya hanya akan mencontohkan satu ketentuan gerakan. Nah, jadi untuk ketentuan kedua sampai ketentuan ke-8 tidak akan saya jelaskan karena ini saya hanya mencontohkan satu ketentuan saja. Namun untuk rangkaian semua ini hampir sama, yang dimana yang membedakannya itu hanya posisi solenoidnya serta posisi relaynya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan double aktuator dengan jenis double acting cylinder pada rangkaian silinder kerja ganda, secara otomatis di sini kita akan menggunakan dua buah aktuator double acting serta distance rule. Kita tarik ke sini, lalu kita copy saja dan taruh di sini. Lalu selanjutnya kita atur untuk distance rule-nya. Untuk di distance rule di aktuator A kita beri nama AH1 dengan posisi awal 0 dan posisi akhirnya 0. Lalu A2 dengan posisi awalnya itu 100 dan posisi akhirnya 100. Nah, untuk distance rule di aktuator B kita beri label yang pertama itu B1,
dengan posisi awalnya 0 dan posisi akhirnya 0. Lalu B2 dengan posisi awalnya itu 100 dan posisi akhirnya 100. Selanjutnya yang kita perlukan itu 2 buah valve dengan jenis 5/2. Kita taruh di sini. Kita atur lebih dahulu. Nah, untuk valve 5/2 ini kita akan atur bagian kiri dan kanannya dengan pneumatikal atau electrically. Di sini kita gunakan yang ini untuk kedua-duanya. Lalu jangan lupa untuk lubang di nomor 5 dan 3 kita ubah terminatornya. Kita klik 2 kali. Terminatornya kita tutup. Ini dan ini. Kita klik OK. Tinggal kita copy dan paste. Lalu kita taruh di sini. Selanjutnya kita hubungkan alternator, kita hubungkan ke valve. Lalu setelah itu kita akan menggunakan yang namanya kompresor. Kompresor ini sebagai sumber tekanan udaranya. Nah, kita taruh di sini. Lalu seperti pada video tentang elektropneumatik sebelumnya, pada video kali ini kita juga akan menggunakan yang namanya solenoid. Maka kita taruh di sini solenoid, kita beri nama sol 1, lalu ini sol 2, ini sol 3, ini sol 4. Nah, ketika rangkaian pneumatiknya sudah selesai, berarti kita lanjutkan untuk rangkaian elektriknya. Nah, di rangkaian elektriknya ini kita akan menggunakan power supply. Kita taruh di sini electrical counternya 24 watt serta 0 volt sebagai ground. Lalu di sini kita akan menggunakan yang namanya relay. Kita taruh di sini relay. Relay ini kita beri nama R1. Lalu kita membutuhkan yang namanya push button. Kita taruh sini serta kita membutuhkan namanya max switch. Kita taruh sini. Nah, kita taruh sini. Ini kita hubungkan. Lalu di sini juga kita butuhkan max switch lagi. Nah, kita hubungkan ini ke sini. Ini ke sini. Ini kita beri nama R1. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan max switch juga di sini. Lalu kita menentukan namanya valve solenoid. Kita taruh sini. Nah, ini belum kita hubungkan, lupa. Nah, setelah itu ini kita hubungkan ke sini. Nah, lalu dilanjutkan dengan
ini nanti ada, oh ya maaf, ini bukan make switch, melainkan ini push button off. Ini nah ini adalah ini sebagai tombol on, ini tombol on, ini tombol off. Kita beri nama saja biar lebih mudah. Ini tombol on, ini tombol off, tombol off. Nah, setelah itu ini kita taruh sini. Kurang ke bawah sepertinya. Kita agak bawahin dulu. Nah, kita menggunakan untukan NC saklar NC, kita taruh sini break switch, lalu kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu kita butuhkan ini bukan solenoid, melainkan relay. Maaf, ini relay, ini masih relay karena kita akan menggunakan dua buah relay. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kita beri nama R2. Lalu kita membutuhkan make switch, kita taruh sini. Ini kita hubungkan. Ini hubungkan ke sini. Dan ini ke sini. Ke tengah-tengah antara sini. Lalu ini kita beri nama R2. Lalu setelah itu kita akan membutuhkan ini di sini, beri nama R2. Kita copy paste, satu lagi di sini. Kita hubungkan ini ke sini. Ini ke sini dan ini ke sini. Ini NC. Maaf, ini NC break switch. Kita taruh sini break switch ya. Nah, ini break switch. Kita beri nama R2. Lalu kita membutuhkan yang namanya valve solenoid. Nah, valve solenoid ini satu di sini. Kita ini hubungkan ke sini. Kita butuhkan 3 lagi. Nah, kita yang pertama taruh sini. Di sini kita butuhkan make switch. Kita taruh di sini. Kita hubungkan ke sini. Lalu ini dihubungkan ke sini. Lalu ini kita tarik ke sini. Nah, ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Nah, ini hubung ke sini. Ini juga membutuhkan yang namanya make switch. Kita taruh sini. Nah, ke sini, ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Nah, setelah itu kita selanjutnya menentukan yang namanya
Posisi untuk selenoidnya. Untuk selenoid pertama ini tentunya untuk gerakan yang pertama. Nah, gerakan pertama di sini yaitu A+, dan untuk A+ selenoidnya itu sol 1. Maka untuk solenoid ini sol 1. Nah, posisi kedua ini untuk gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini adalah B+. B+ itu digerakkan oleh sol 3. Maka di sini adalah sol 3, dan untuk posisi ketiga ini untuk gerakan ketiga. Gerakan ketiga itu amin. Maka amin itu posisinya adalah sol 2, maka di sini itu sol 2. Sol 2, dan terakhir ini adalah sol 4. Nah, setelah menentukan posisi untuk selenoidnya, selanjutnya itu kita akan menentukan posisi di stand roll atau relay di standnya, yang dimana yang kita tentukan itu 1, 2, 3, 4. Nah, adapun untuk rumusnya itu kita lihat gerakan pertama, gerakan terakhir, lalu gerakan kedua, gerakan ke-1, dan gerakan ketiga. Nah, untuk rumusnya seperti itu. Nah, yang dimana ini untuk gerakan terakhir, ini gerakan kedua, ini gerakan ke-1, dan ini gerakan ketiga. Maka untuk gerakan terakhirnya itu B-min ini posisinya di B1, maka di sini itu B1. Ini B1. Lalu gerakan kedua itu B+, dan B+ itu posisinya ada di B2, maka di sini itu adalah B2. Lalu setelah kita menentukan gerakan pertama, gerakan terakhir, gerakan kedua, selanjutnya itu gerakan pertama. Gerakan pertama itu A+, itu posisinya di A2, maka di sini kita kasih nama A2. A2 berarti ini sisanya untuk gerakan, kita lihat gerakan ketiga yaitu A1. Jadi untuk rumus pada rangkaian elektropneumatik kali ini itu kita lihat untuk rumus di stand roll-nya itu sedikit catatan yaitu rumusnya itu dilihat dari yang pertama, yaitu dimana rumusnya itu dilihat dari gerakan terakhir, lalu dilanjutkan gerakan kedua, lalu gerakan ke-1, dan terakhir gerakan ketiga. Nah, maka bisa dikatakan rumusnya itu B1, lalu B2, lalu
A2 dan terakhir A1. Ini untuk rumusnya. B1 ini taruh di sini, B2 taruh di sini, A2 itu taruh sini, ini A2, dan A1 taruh sini. Oke, coba kita simulasikan. Nah, kita klik tombol on-nya. Gerakan A+, B+, A-, B-. Lalu gerakan A+, plus A-, B-. Begitupun seterusnya. Nah, untuk rangkaian pada soal nomor 5 sudah selesai. Jika ingin stop, kita klik tombol stopnya. Nah, rangkaian akan berhenti jika satu kali bergerak, satu kali siklus. Klik stop. Kita klik stopnya, dan rangkaian akan berhenti. Nah, rangkaian sudah berhenti, kita berhentikan simulasinya. Kurang lebih untuk rangkaian elektropneumatik pada soal nomor 5 ini seperti ini, yang dimana rangkaian ini yang membedakan dari rangkaian elektropneumatik sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan 2 buah relay, yang dimana nanti itu kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu untuk clue-nya, untuk rumusnya pun sedikit berbeda daripada rangkaian-rangkaian sebelumnya, yang dimana apabila rangkaian sebelumnya itu dilihat dari gerakan terakhir, lalu gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga. Nah, untuk rangkaian yang sekarang itu rumusnya itu gerakan terakhir, gerakan kedua, gerakan ke-1, gerakan ketiga untuk rumusnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat komentar, atau bisa WA saja, atau bisa chat pribadi melalui WA, IG, atau FB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.